Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan bagikan sebuah partai yang sangat indah yang dimainkan abad ke-18 oleh seorang legendaris catur, Paul Morphy. Tepatnya partai ini dimainkan tahun 1848. Putih dipegang oleh Paul Morphy dan hitam oleh Alonzo Morphy. Ya teman-teman, partai ini tidak kita bahas dengan menjalankan buah di papan, tetapi sesekali kita hanya membahas di dalam otak. Artinya, sekarang kita lagi menonton permainan dua orang pecatur yang sangat tangguh, dan kita hanya boleh menganalisa dengan otak tanpa menjalankan buah. Dan ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan catur kita daripada partai GM yang dianalisa di atas papan. Sekarang mari kita mulai permainannya. Di sini Paul Morphy memulai langkah dengan D2, D4. Hitam menjawab D7, D5. Putih gajah C4. Ini adalah pertahanan gajah raja. Hitam bidak maju F5. Di sini sebenarnya langkah yang paling umum dimainkan oleh hitam itu kuda F6. Sekarang putih memukul bidak F5. Dan hitam baru kuda F6. Di sini putih kuda C3. Dan hitam bidak maju D5. Nah teman-teman, di sini sebenarnya langkah yang terbaik dari hitam itu kuda C6. Dan di sini sekarang putih pukul bidak E5, D5. Dan hitam gajah C5. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan bagaimana seandainya tadi hitam bukan melangkah kuda gajah C5, tetapi pukul kuda D5. Kalau hitam memukul kuda D5, kuda F6 pukul kuda D5, maka menteri skak raja terpaksa lari ke E7, dan bidak maju D4. Ada ancaman skak menteri ke G5 dengan gajah. Nah teman-teman bisa bayangkan dalam analisa dalam pikiran. Sekarang putih kuda pukul kuda, skak. Hitam menteri pukul kuda. Di sini Morphy melanjutkan dengan bidak maju D3 untuk membuka jalan gajah di C1. Dan hitam
Gajah pukul bidak F5, dan bidak hitam yang dikorbankan tadi sudah kembali. Putih, kuda F3, hitam, gajah G4 mengikat kuda di C3. Di sini Paul Morphy memainkan gajah D5 untuk melindungi kuda di F3. Dia tidak ingin bila terjadi pertukaran maka bidaknya bertumpuk di F3. Jadi terpaksa dia bantu dengan gajah D5. Di sini hitam C6 mengancam gajah, dan gajah ke E4. Dan di sini hitam kuda D7, persiapan rokade, dan putih rokade. Hitam bidak maju H6, mulai ambil ancang-ancang untuk menyerbu di sayap raja putih karena putih sudah rokade. Dan di sini putih bidak maju C3, juga ambil ancang-ancang untuk menyerbu di sayap menteri hitam. Dan hitam rokade panjang, dan terjadilah di sini pertempuran di dua sayap, di mana putih berusaha menyerbu di sayap raja, di sayap menteri hitam, dan hitam akan menghancurkan sayap raja putih. Di sini putih langsung bidak B4 mengancam gajah. Gajah B6, putih langsung bidak A4, hitam bidak A6 tempat sembunyi gajah. Putih menteri B3 mulai menambah tekanan terhadap sayap menteri hitam. Dan di sini hitam pukul kuda, putih pukul gajah, dan hitam langsung bidak G5 untuk menyerang di sayap raja. Dia tidak mempedulikan serangan putih di sayap menteri, karena di sini yang diutamakanlah kecepatan. Di hitam ragu kalau dia bertahan di sayap menteri, barangkali dia akan hancur, maka dia harus menyerbu duluan. Dan di sini putih gajah E3 untuk mengajak pertukaran gajah. Di sini hitam bidak maju G4 mengancam gajah, sambil rencana membuka lajur G untuk benteng sehingga dia bisa menyerang di sayap raja putih. Dan di sini putih mengambil korban bidak dari hitam, dan hitam baru memindahkan gajah ke C7. Dan putih gajah kembali ke F3. Di sini hitam
benteng G8 rencananya sudah jelas. Menteri akan memukul gajah karena bidak terikat di G2. Di sini Morphy melarikan gajahnya ke D4, E4. Hitam benteng G4 rencana untuk mendabel benteng ke G8. Di sini putih bidak maju F3 mengancam benteng, dan hitam benteng mundur ke G7, dan Morphy mulai menyerbu bidak-bidak di sayap menteri dengan bidak maju B5. Hitam pukul A ke B5 dan putih pukul A ke B5. Dan di sini hitam kuda B5 untuk melindungi peta BA8 dari ancaman skak benteng. Dan di sini bidak pukul bidak C6. Hitam tidak mempedulikan serangan putih di sayap menteri. Dia langsung benteng D G8 langsung melakukan tekanan terhadap bidak di G2. Dan di sini putih benteng F2 melindungi bidak G2. Dan di sini hitam menteri D8 menambah perlindungan terhadap kuda di B6. Dan di sini Morphy memainkan langkah yang tidak dihitung oleh hitam sebelumnya dengan benteng skak ke A8. Dan di sini hitam kuda pukul benteng, dan Morphy menutup permainan dengan menteri skak emat indah. Ya, tadi pun seandainya hitam tidak pukul benteng dengan kuda, tentu dia akan menutup dengan gajah ke B8, dan dia tetap akan kalah karena gajah akan pukul kuda dan mengancam menteri. Nah teman-teman, itu tadi sebuah partai indah yang sangat brilian dari seorang pecatur kuat di masa lalu, Paul Morphy. Ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan nanti kita sambung lagi dengan partai-partai yang lebih indah lagi pada video-video yang akan datang. Sampai jumpa.